Pemirsa, pesta demokrasi lokal yang digelar secara serentak dan massal telah usai. Koalisi Indonesia Maju Plus yang digalang Prabowo Subianto dan Joko Widodo menang di mayoritas provinsi penting dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Sementara di Jakarta, PDI Perjuangan diprediksi sukses mengantarkan pasangan calon Pramono Anung Rano Karno memenangkan pertarungan. Apa arti kemenangan Kim Plus di Jawa dan Sumatera Utara? Benarkah ini menunjukkan kekuatan endorsement dan sokongan politik dari Prabowo dan Jokowi masih manjur dalam memenangkan pilkada? Lalu apalagi catatan lain dari gelaran pilkada serentak tahun ini? Benarkah kekuatan dinasti masih mendominasi pilkada di banyak tempat? Kami telah mengundang dosen pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini serta pakar politik BRIN Lili Romli. Selamat sore Mbak Lili, selamat sore Prof. Lili. Selamat sore, Selamat sore Mbak Tasya, Prof. Lili. Mohon maaf saya terbalik. Selamat sore Mbak Titi, selamat sore Prof. Lili. Saya ke Prof. Lili terlebih dahulu. Prof. Lili, kalau kemudian gambaran umum sejak kita mengetahui hasil quick count adalah Kim Plus memenangkan hampir sebagian besar pertarungan, kemudian PDIP bisa dikatakan babak belur, apa artinya ini semua? Ya, ini artinya memang pertama harus ada evaluasi ya untuk PDIP itu sendiri. Bahwa ternyata untuk mempersiapkan kandidat itu tidak harus butuh waktu gitu, butuh waktu. Yang saya lihat adalah persiapannya itu tidak ada sehingga kandidat-kandidat yang diajukan itu tidak sempat melakukan sosialisasi lebih lama. Sementara kandidat-kandidat yang lainnya itu sudah lebih lama. Ya, contoh kasus di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu kan juga di di Sulawesi, di Sumatera Utara gitu kan, di sana artinya sehingga kemudian kandidatnya yang ada aja kemudian dimajukan meskipun dari segi kapasitas memang mumpuni lah, kita tidak diragukan. Tetapi kan faktor keterkenalan dan popularitas itu menjadi hal yang utama. Terus yang faktor yang lain juga memang yang dilawan itu saya kira bukan hal yang kecil. Katakanlah bahwa mereka adalah kan koalisi Indonesia Maju, Kim Plus itu memiliki kekuatan yang besar baik dari segi pendanaan, figur maupun endorse juga dari mantan presiden dan mantan presiden gitu. Jadi dari presiden dan mantan presiden. Yang beberapa survei dilakukan ternyata para pemilih itu mempertimbangkan endorse dari presiden dan mantan presiden tersebut gitu. Baik. Nah, persoalannya bukan sampai di situ aja Mbak Tasya. Gitu. Tasya memang perlu ada penelitian lebih jauh. Ketika presiden dan mantan presiden itu melakukan endorsement digerakkan untuk menggerakkan gitu, untuk menggerakkan orang-orang yang memiliki kekuatan memang untuk melakukan mobilisasi gitu ya. Memang perlu ada kajian gitu lebih jauh. Tetapi kan ramai di media massa, di medsos, juga di bocor alus bahwa faktor endorsement itu juga mempengaruhi kekuatan-kekuatan yang di lokal untuk bergerak gitu. Baik secara resmi maupun tidak resmi di sana saya kira. Jadi memang lawannya PDIP itu memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan oleh PDIP sendiri. Baik. Selain partai politiknya banyak, juga karena di belakangnya itu ada kekuasaan gitu. Baik, jadi lawannya terlalu kuat, kemudian PDIP mempersiapkan calon terlalu mepet. Itu kesimpulannya kira-kira ya Prof. Lili? Betul, iya. Oke, baik, saya pindah ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau Anda sendiri catatan terhadap penyelenggaraan pilkada serentak kemarin seperti apa? Sekalian kemudian Mbak Titi mungkin disinggung soal calon-calon tunggal juga, karena saya tahu Anda sangat peduli soal kota kosong.
Ya, yang pertama catatan sudah banyak diberikan oleh berbagai pihak ya. Perhatian terbesar adalah bahwa secara teknikalitas pilkada di tahun yang sama dengan pemilu serentak itu benar-benar tidak ideal di dalam menopang peningkatan kualitas pilkada dan juga optimalisasi peran serta partai politik serta pemilihan dalam pencalonan dan juga para pemilih di dalam Baik. ambil peran menyukseskan penyelenggaraan pilkada dan berpartisipasi dalam setiap tahapannya. Artinya Dampak yang Anda mendorong untuk direvisi ya berarti Mbak Titi Oh ya, 2029 kalau bisa jangan di tahun yang sama begitu ya? betul, betul. Oke. Jadi sejak lama kalau kami kan selalu menyuarakan ya dari lingkungan pegiat pemilu agar pilkada itu dipisahkan dari penyelenggaraannya dari tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilu serentak. Itu kan sudah kami bahkan suarakan Iya. sejak Undang-Undang 10 tahun 2016 dibahas. Salah satu risiko yang kami sampaikan adalah satu, kelelahan politik akan berdampak pada tidak optimalnya mesin partai di dalam mengkonsolidasi internal untuk pencalonan. Yang kedua adalah kejenuhan politik yang dihadapi oleh pemilih untuk berpartisipasi dan ikut serta secara substansial dalam proses pilkada. Iya. Jadi dua hal itu saja sudah menjadi problem. Dan yang ketiga adalah penyelenggara itu pasti akan tertati-tati menyelenggarakan beban berat tahapan yang saling berhimpitan satu sama lain. Nah, apa produk konkret dari dampak kejenuhan politik itu? Angka pengguna hak pilih yang menurun drastis. Jadi kalau kita boleh cek, angka pengguna hak pilih akan tidak mungkin melampaui jumlah pengguna hak pilih pada Pilkada serentak 2020 yang terselenggara di masa pandemi. Pada Ya. waktu itu angka partisipasi pemilih 76%. Saya menduga tidak akan lewat dari 70% angka pengguna hak pilih di mayoritas daerah di seluruh wilayah Indonesia. Karena tadi masyarakat tidak optimal di dalam memahami konteks pilkada, mengenali calon, dan juga merasa lelah begitu ya terkait dengan simultannya praktek politik yang terjadi. Iya. Nah, dampak terhadap partai, tadi saya sudah ceritakan, Prof. Lili membahas banyak. Tapi jangan lupa ya Mbak Tasa, di 2020 ini bisa karena partai belum sepenuhnya pulih dari kontestasi pemilu legislatif, harus diakui beberapa partai itu internalnya goyang. Iya. Karena perselisihan antar kader ketika pemilu DPR atau DPRD itu juga mengganggu soliditas internal. Tiba-tiba mereka harus menyiapkan pencalonan pilkada. Disitulah sudah mulai doyong tuh badannya partai. Apalagi pada waktu awal pencalonan, kan syarat pencalonannya adalah kalau untuk partai harus punya 20% kursi atau 25% suara sah. Iya. Putusan MK itu lahir belakangan. Putusan nomor 60 tahun 2024. Berdasarkan data, kalau kita lihat ada 111 pasangan calon yang diusung hanya oleh... Halo Mbak Titi. Halo? Iya, Baik. sempat terputus Mbak Titi. Iya, Ya. boleh diulangi lagi. Ya, baik. Ya, dan 111 pasangan calon yang diusung hanya oleh satu partai politik itu diantaranya adalah PDIP yang bisa mengusung calon karena ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024. Iya. Contohnya saja di Kabupaten Bogor, nih Prof. Lili paling tahu ya, Iya. itu 16 partai politik versus satu partai saja. Dan ini terjadi di beberapa daerah lain, termasuk juga di Jawa Timur. Kepastian bahwa partai seperti PDIP bisa mengusung calonnya sendiri itu kan injury time. Iya. H-7 dari pendaftaran calon. Disitulah kemudian konsolidasi internal tergesa-gesa, sosialisasi juga tidak optimal, bahkan jangan-jangan merumuskan visi misi dan agenda strategis calon juga tidak betul-betul maksimal dilakukan. Iya. Makanya kalau kita dengar ya, calon di Jakarta itu Mas Pram mengatakan dia juga masih terkaget-kaget ya, itu 2 hari sebelum pendaftaran calon dia bilang dia masih merasa kaget sebenarnya dengan pencalonan yang tiba-tiba, dan itu semua berkat putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Dan putusan Mahkamah Konstitusi juga berkontribusi Mbak Tasya terhadap menekan calon tunggal. Kalau tidak ada putusan mahkamah, dalam kalkulasi kami, daerah yang bercalon tunggal bisa di atas 70 daerah. Bahkan Ketua Bawaslu memproyeksi bisa di atas 100 daerah.
Tapi karena ada putusan MK, calon tunggal hanya terjadi di 37 daerah. Itu pun ada provinsi yang calon tunggal yang sangat disayangkan. Nah, tapi saya kira blessing in disguise-nya ya, ini khas Indonesia banget ya. Masih Masih ada ada, untungnya. iya betul, masih ada pembelajaran yang kita bisa dapat. Apa itu? Ada 2 daerah yang dimenangkan oleh kota kosong, yaitu di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Ya. Dan itu mengindikasikan orang yang memilih kota kosong itu orang yang punya ikhtiar politik lebih besar. Karena satu, dia harus tahu bahwa ada opsi selain orang yang betul-betul pasangan calon ya. Kolom kosong di dalam surat suara yang tidak ada foto itu adalah opsi legal, berarti dia harus teredukasi tuh untuk tahu itu. Yang kedua, ketika dia tahu bahwa itu bisa dipilih dan berdampak, artinya ada interaksi politik antara pemilih dengan misalnya proses politik yang berlangsung, dan sampai ada koreksi terhadap yang mengusung calon tunggal itu nggak main-main loh, menguasai mayoritas kursi, rata-rata hampir di atas 80% semua calon tunggal diusung oleh partai-partai, minimal 7 atau 8 partai. Tapi bisa kalah oleh kota kosong. Dan di beberapa daerah, persaingannya itu Tasya. Iya. Ada yang 52% versus misalnya 40 sekian persen begitu. Itu kan tandanya adalah ada perlawanan dari masyarakat, mereka menghendaki alternatif pilihan. Iya. Dan bagi saya itu kabar baik, bahwa masyarakat kita di tengah fenomena masifnya politik uang, politisasi birokrasi, kewarasan untuk kemudian mampu membangun posisi tawar terlepas konteks politik lokalnya, itu masih ada di pemilih kita, dan itulah yang harus terus dikabarkan soal bahwa kita pemilih berdaya, kita bisa menggunakan pilkada untuk sarana mengambil keputusan dan mempengaruhi pembuatan keputusan politik yang ada di daerah kita. Baik, saya pindah lagi ke Prof. Lili. Prof. Lili, kita sekarang bergeser sedikit untuk masuk lebih detail ke Pilkada Jakarta. Yang terjadi di Jakarta sebenarnya kalau mau dikatakan cukup mengagetkan, tidak mengagetkan. Mungkin mengagetkan di bagian paslon nomor 2 yang angkanya cukup mengejutkan di 10%. Tetapi kalau Anda melihat apa yang terjadi dan kemenangan yang diperoleh oleh paslon nomor 3, apa kira-kira rasionalisasinya dibandingkan dengan kemenangan-kemenangan Kim Plus di daerah lain, Prof. Lili? Ya, ini yang membedakan saya kira Jakarta dengan daerah-daerah lain. Yang pertama adalah pemilih Jakarta itu kan pemilih rasional, mayoritas itu. Meskipun memang ada juga yang terkait dengan pragmatisme, patronase dan lain sebagainya. Tetapi sebagian besar adalah pemilih yang rasional. Terus yang kedua adalah membuktikan bahwa endorse dari Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan gitu. Malahan kemudian yang berhasil menaikkan tingkat suaranya, elektabilitasnya Darbakun, calon kedua itu. Yeah. Jadi nampaknya memang seperti survei-survei yang sudah dilakukan bahwa pasangan Pram Rano itu lebih unggul dibandingkan pasangan RK dengan Suswono. Nah, kenapa RK tidak mendapatkan dukungan yang signifikan di situ? Segera ada banyak variabel, ada banyak faktor. Meskipun sudah diendos oleh mantan presiden dan oleh juga Pak Prabowo. Nah, beberapa faktornya adalah pertama memang ada resistensi dari pemilih Jakarta terhadap terutama RK ya, RK karena cuitan-cuitan masa lalunya dan kemudian juga sikapnya yang elitis yang tidak dekat dengan warga Jakarta. Terus yang kedua faktornya saya kira beberapa kampanye itu dia blunder gitu ya, memberikan program-programnya yang dia kerap diulang-ulang itu adalah bagian dari imajinasi gitu. Nah, dia kata-kata imajinasi ini saya kira kontraproduktif buat pasangan ini. Di samping juga isu-isu yang terkait dengan mungkin Mbak Tasya juga memperhatikan ya, kena viral sekali itu terkait dengan penggunaan atau sosok ya, tuduhan terhadap
ucapan yang nggak enak terhadap perempuan yang sudah tidak punya suami gitu kan Kartu janda di ya, sana. Prof. Itu Lili. kan kemudian saya tadinya yang mau mengungkapkan seperti itu nggak enak. Ya, saya saja yang ungkapkan ucapan berarti, dengan Prof. janda, baik dari wakilnya maupun dari Gubernurnya. Pak RK itu sendiri. Iya. Itu saya kira itu blunder gitu buat masyarakat, terutama kalangan perempuan ya, yang menempatkan posisi janda seperti buat main-mainan ya, Iya. seperti itu gitu. Saya kira ada banyak hal lain. Dari semua itu saya kira sebenarnya pemilih Jakarta itu mandiri, independen. Mau kemana arah Jakarta ini dan dia tidak mau disetir dengan siapapun di sana. Oke. Nah mungkin yang ketiga adalah bagian dari perlawanan juga. Perlawanan terutama adalah para pendukung Anies Baswedan. Kita tahu adalah loyalis Anies ini kan kecewa karena dianggap Anies dijegal. Nah, ketika dia memberikan dukungan terhadap pasangan Pram Rano, nah sebagian besar meskipun ada juga yang menyeberang ke pasangan RK, tetapi sebagian besar adalah para pendukung loyalis Anies ini ada pada pasangan Pram Rano. Dan yang terakhir yang menarik adalah kalau di tempat-tempat lain itu partai ditonjolkan, PDIP itu ditonjolkan sekali gitu, baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Saya lihat di Jakarta adalah faktor figurnya, figur dari Pak Pramono dan Rano itu sendiri yang lebih menonjol dan kemudian juga diviralkan, selalu dikapitalisasi dukungan Anies dan Ahok itu gitu. Iya. Jadi semacam ada aliansi gitu ya. Aliansi bukan dengan lembaga, dengan partai, tetapi aliansi di antara 4 tokoh itu. Iya. Jadi Pak Pram, Rano, Anies dan Ahok gitu. Itu yang saya lihat yang bergerak gitu loh di sana. Iya, Ya, itu meskipun memang di sisi lain juga faktor di Kimnya, di Kemplesnya itu ya sudah menjadi memang tidak pemberitaan solid ya. juga di mana-mana tidak solid gitu. Beberapa partai sebut aja PAN, PKB dan Nasdem itu tidak bergerak gitu. Baik. Bahkan di dalam diri Golkar juga tidak sepenuh hati untuk bergerak gitu. Hanya PKS lah yang betul-betul mesin itu berjalan gitu. Baik. Saya ke Mbak Titi lagi. Mbak Titi, ini waktunya 2 menit menjelang azan maghrib. Jadi nanti kalau tidak cukup kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetapi saya ingin ada sedikit gambaran. Karena posisi per hari ini kan Pram Rano mengatakan mereka unggul, yakin 1 putaran. RK Suswono yakin dia 2 putaran. Kemudian KPUD DKI baru saja mengumumkan bahwa data sudah 100% masuk. Dan mereka meminta masyarakat untuk mengawal suara-suara ini. Nah, kalau nanti kemudian diumumkan oleh KPU DKI, misalkan diumumkan akan 1 putaran, akan seperti apa mekanisme kalau mau terjadi gugatan, Mbak Titi? Ya, gugatan ke Mahkamah Konstitusi harus dilakukan 3 hari kerja sejak penetapan perolehan suara oleh KPU Provinsi Jakarta, begitu. Jadi kita harus menunggu prosesnya tuntas di tingkat provinsi. Kalau sekarang prosesnya kan masih di kecamatan. Setelah dari kecamatan akan naik ke kabupaten kota. Setelah dari kabupaten kota baru akan bergulir di provinsi. KPU Jakarta sendiri menjanjikan 6 hari keseluruhan prosesnya tuntas. Kalau 6 hari ini pemungutan suaranya baru kemarin. Ini baru hari kedua begitu ya. Iya. Berarti kita tunggu beberapa hari ke depan. Ketika sudah ada keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta, maka 3 hari kerja sejak penetapan itu pasangan calon yang merasa keberatan itu bisa mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dari sana akan dilakukan persidangan dan persidangan akan berlangsung selama 45 hari kerja kalau melampaui proses dismisal ya atau pemeriksaan pendahuluan. Jadi intinya permohonan itu tentu kepentingannya untuk bisa masuk ke putaran kedua, bukan untuk menentukan misalnya siapa yang akan menjadi pemenang karena selisih suaranya sangat jauh nih sebenarnya. Jadi harus ada selisih suara juga yang kemudian dipenuhi. Walaupun Mahkamah Konstitusi bisa mengesampingkan selisih suara minimal yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada ya. Kalau jumlah penduduknya sampai
Ya, jadi ada ambang batas selisih. Jadi itu juga akan menjadi pertimbangan apakah bisa masuk ke pokok perkara atau tidak. Baik. Jadi ini long road to go lah yang Ya. harus kita tunggu prosesnya di KPU Jakarta. Oke, kita akan break azan maghrib dulu, nanti akan kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Seperti banjirop di Muara Karang, perubahan